Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Muda dari kelas AK102 dengan NIM 250301010032. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu paper atau jurnal dari program makanan bergizi gratis dalam analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sumber informasi yang saya cari itu dari sumber Entita Jurnal pada tahun 2025 dengan penulis Al-Baburahi, Agus Purnomo, Ahmad Utikadianto, Agih Nur Effendi, Muhammad Arifin Alantas, Syahrul Ramadan, Diana Rasmatul Warshidah. Latar belakang dari penelitian ini dari kenyataan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi peserta didik. Masih banyak siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi gizi yang kurang, sehingga berdampak pada rendahnya konsentrasi belajar, tingginya kehadiran, serta kurangnya optimal prestasi akademik. Jadi oleh karena itu, menjelang target generasi emas tahun 2045, pendidikan perlu didukung oleh kebijakan yang terintegrasi dengan sektor kesehatan dan ketahanan pangan. Salah satunya yaitu melalui program MBG atau makanan bergizi gratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan program makanan bergizi gratis dalam konteks transformasi pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak program tersebut terhadap kesehatan, status gizi, dan prestasi belajar siswa, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki MBG dalam mendukung terwujudnya visi generasi emas 2045. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yaitu studi kasus, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada tambahan mendalam terhadap proses pelaksanaan program di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa, disertai dengan observasi langsung pelaksanaan program, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan evaluasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dan diperkuat dengan triangulasi sumber serta metode untuk menjaga keabsahan temuan. Data yang diolah dalam penelitian ini tadi sudah disebutkan, yaitu bersifat kualitatif, yaitu berupa hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen resmi terkait pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Data tersebut tidak berupa angka statistik, melainkan deskripsi dan informasi lapangan yang menggambarkan bagaimana program ini dijalankan, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh siswa dan pihak sekolah. Apa sih kontribusi terhadap transformasi pendidikan? Jadi, makanan bergizi gratis ini dipandang sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam transformasi pendidikan, karena mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui program ini, kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi keluarga dapat dikurangi, sehingga setiap siswa yang memiliki kesempatan lebih adil untuk belajar dan berkembang. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Ada keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu antara lain dari dalam distribusi makanan yang belum merata, terutama dalam wilayah 3T, serta belum seragamnya standar kualitas dan keamanan makanan. Selain itu, program ini masih sangat bergantung pada anggaran negara
dan dampak jangka panjang terhadap perilaku perubahan keluarga itu belum dapat diukur secara mendalam melalui penelitian ini. Masuk dalam kesimpulannya, jadi secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan, kualitas belajar, dan keadilan pendidikan di Indonesia. Program ini juga menjadi salah satu strategi mendukung transformasi pendidikan menuju generasi emas 2045. Agar manfaatnya lebih optimal dan berkelanjutan, masih diperlakukannya perbaikan dalam pemerataan, kualitas pelaksanaan, serta tata kelola program di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi paper atau jurnal yang saya temukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.